Selamat hari gajian. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat hari gajian. Kantor gue biasanya kalau gajian tuh tanggal 27, biasanya sih siang. Ya jadi tiap kantor, tiap perusahaan tuh beda-beda tanggalnya ya. Yang DHL beda, yang binus beda. Kalau binus biasanya tuh tanggal 28 ya, rame-rame. Setahu gue sih itu ya gitu. Tapi ada beberapa kantor juga ada yang mundur tanggal 29 atau tanggal 30. Nah makanya sekali lagi, ini yang bagi yang belum tahu nih, biasanya kalau marketplace atau festival belanja online biasanya ngadain promonya tuh di mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 1, tanggal 5. Karena itu era-eranya orang pada gajian ya kan, memancing ya. Gak hanya dari customernya aja yang diajak membeli sesuatu, tetapi juga marketingnya dari setiap perusahaan juga mengajak untuk ayo kita belanja supaya perekonomian berputar juga, bukan semata-mata karena alasan kita harus hemat nih jangan belanja gitu. Nah, kalau semua orang pada hemat ya perekonomian gak berputar ya gitu. Jadi akan stuck gitu. Makanya perekonomian agar berputar tetap harus ada yang belanja. Kita juga harus ngadain promosi ya kan gitu. Saya sekali lagi selamat hari gajian ya. Gue akan selalu mencoba untuk mengingatkan setiap hari gajian. Dan mohon maaf kalau misalnya beberapa bulan ini, beberapa minggu ini gue agak vakum dulu karena kemarin ibu gue lagi sakit, terus kemudian beliau juga akhirnya meninggal, dan gue baru ngerayain 40 hari ibu gue. Jadi masa-masa 40 hari ya banyak kerjaannya, banyak PR-nya. Nanti kapan-kapan gue ceritain lah satu persatu. Banyak banget PR-nya, banyak banget. Setelah meninggal itu belum tentu itu beres. Kita harus ngumpulin duit buat bikin kijingnya. Kijing itu kayak buat buat penutupnya ya, keramik yang ada di kuburan. Terus kita harus ngurusin, karena ibu gua PNS, gua bersama adik gua harus ngurusin soal PNS-nya, harus muter balik ke bank ini bank itu, ke taspennya ya. Biasanya bagi yang belum tahu, kalau misalnya PNS itu pasti harus ke taspen, karena taspen itu untuk membantu para karyawan aparatur ASN ya, aparatur sipil negara juga gitu. Jadi PNS-nya, para PNS tuh dibantu oleh taspen ya. Jadi gitu, ngurus itu juga gak mudah juga, dan harus ada kesepakatan tanda tangan semua anaknya. Nah kayak gitu, itu hal-hal receh yang kita kurang diedukasi gitu soal terkait dengan PNS. Jadi orang menganggap bahwa PNS ya udah kita orang ketika menjadi PNS ya udah dilewatin gitu aja dan selesai. Terus kemudian tanpa tahu apakah misalnya sebagai contoh ternyata kalau jadi setelah pensiunan PNS orang boleh minjem uang dari taspen gitu, boleh dari banknya yang memang berafiliasi misalnya di BRI atau di Mandiri gitu ya. Terus kemudian setelah itu boleh juga nanti kalau misalnya udah akhirnya misalnya selama ibu gua sakit kan nggak bisa scan wajah buat verifikasi, buat dapetin PNS-nya uang PNS gitu, pasca PNS. Jadi harus lapor untuk modelnya untuk dilosin, tapi harus kasih bukti dulu bahwa orang tua kita emang stroke gitu, berbaring dan stroke di rumah. Dan itu juga ada prosesnya. Setelah udah di approve, terus kemudian akhirnya ibu meninggal, juga harus diurus segera ke taspen gitu. Ada misalnya kalau orang tua kita udah meninggal, terus dia PNS ya, ternyata dia PNS, terus kemudian duitnya yang ada uang gajiannya itu jangan diambil, jangan ditarik, diambil karena
itu uang gaji yang dianggap orangnya masih dianggap orangnya masih hidup. Nah gitu, sorry ya belebet ya. Jadi uangnya harus nanti akan ditarik, terus kemudian akan diurus oleh PNS dan akan menerima tunjangan, sejumlah tunjangan gitu. Nah gitu deh, prosesnya banyak banget. Jadi itu luar biasa banget. Dan gue udah minggu kemarin baru ngejalanin 40 hari ibu gue. Dan ya, ibu gue banyak menginspirasi gue. Belajar dari kehidupan keras ibu gue jadi banyak bisa bikin sharing sampai saat ini di podcast. Dengan jumlah yang udah berapa tuh ya, sekarang udah antrian ke berapa ya, belum full 1.000 lah. Target gue 1.000 ya, target gue 1.000 konten ya. Jadi banyak hal, perintilan ya. Semoga tetap menginspirasi buat teman-teman dan nantikan konten-konten berikutnya. Sorry kemarin, minggu-minggu kemarin kalian juga pasti ada yang menunggu untuk konten gue yang terbaru. Pasti juga ada yang bertanya dalam hatinya, kok si abang nih nggak bikin konten. Dia karena sejak Februari ibu gue udah mulai sakit. Jadi pas ulang tahun gue, ibu udah mulai sakit. Februari, Maret, April pas Lebaran ibu meninggal pas tanggal 11. Jadi banyak perjuangan, banyak waktu gue yang harus gue berikan buat perhatian buat ibu gue. Itu jadinya mau bikin podcast juga agak susah nih gitu kan. Nah, di samping banyak kerjaan juga di kantor, di binus ya. Jadi wow, amazing banget, tantangan. Tapi terima kasih Tuhan, thanks God, Tuhan masih memberikan kesehatan buat gue. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Semangat selalu, selamat bekerja. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.